Jadi sodakoh itu amalan yang berpadilah besar, tetapi kita kudu punya ilmunya. Jangan asal-asalan sodakoh. Sodakoh itu selain modalnya ikhlas, kita kudu tahu ilmunya, jangan modal ikhlas doang. Jadi kalau kita kerjain nih adab-adab ini, maka sodakoh yang kita berikan itu lebih bernilai lagi lipatan pahalanya. Ya, kemarin dibilang bahwa sodakoh itu pada tempat-tempat mulia pahalanya berlipat ganda. Pada waktu-waktu mulia, Ramadan, Jumat, ya, berlanjut lagi, berikan sodakoh itu kepada orang yang terdekat di antara kalian. Selain bisa manjangin silaturahim, mempererat hubungan keluarga. Jangan yang jauh-jauh kita bagi, tapi sama keluarga sendiri kita lupa. Itu diomelin. Walaupun boleh ya, tapi nggak abdul. Bahkan kemarin apa musuh kita disuruh kita kasih sodako. Musuh. Berikan musuh itu berikan sodakohmu itu kepada musuhmu. Kenapa? Buat mengikis hasudnya dia, buat mengikis kejahatan dia. Terutama musuh-musuh dalam selimut. Ada saudara yang kalau nemu akrab buat emang mau kemana, padahal dia gedeg buat meluh. Nah, yang model begitu tuh, ya, itu kan kemarin tuh dibilangin adab sodakoh, jangan apa kita lalaikan. Bukan sekedar ikhlas, tempatnya juga ngaruh, sama siapanya juga ngaruh. Itu gue biasa. Wa bi atyabi malihi, dan hendaklah bersodakoh itu dengan harta yang paling bagus. Ngasih pakaian, syukur-syukur yang ada mereknya. Nih, ngasih kain haul, kain yang kira-kira udah kayak sarung tahu, saringan tahu, yang asal dipakai pada gatel. Begitu habis mandi kita pakai, bulu pada nyangkut, udah kayak saringan tahu. Jadi tuh orang cuman tahu sodako tapi kagak tahu ilmunya. Dia doang yang ikhlas, yang dibagi kagak ikhlas. Bener dikasih besek, begitu dicium udah rada-rada bau. Bener itu beras pudiah, temen yang udah kutunya beras raskin dipakai. Walaupun boleh-boleh aja, makruh itu dikerjain. Ketika kita ngasih sesuatu, ya, yang kagak baik, yang udah kagak layak, hukumnya makruh. Ngasih kain udah pada tipis banget, ngasih rambutan yang bulunya udah pada hitam, ya. Rambutan kalau masih seger, bulunya seger. Lah kalau udah pada hitam, Maren-maren tuh rambutan lagi banyak, dia kagak mau bagiin orang. Begitu udah separuh busuk baru dikasih. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Yang ente kasih ngersula, ya enggak? Nah, makanya pemberian sodakoh yang dilakukan oleh orang pelit bawa penyakit. Kenapa? Biasanya dia ngasih udah separuh basi, ya. Dan saat dia ngasih yang cakep, hatinya kagak nerima. Hatinya kagak nerima. Ketika dia hatinya mangkel, ketika hatinya ngurut saat dia ngasih, wah, ente makan kagak jadi obat, ya, bawa penyakit. Seperti itu. Bi'at ya bimaleh. Kalau sodako dengan barang yang bagus, yang umumnya orang pakai dah. Pengen nyohor temen ngasihnya yang begitu. Indomie udah separuh mau kadaluarsa besok 2 hari.
Dia beli barang murah yang udah 2 hari kadaluarsa. Ya Allah. Ya. Itu nggak afdol, jadi makruh yang begitu. Makanya ini perlu ilmu sodako. Jangan cuma demen sodako lah, ilmunya dulu pelajarin. Ya. Sampai dalam Al-Quran Allah katakan la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali nggak bakalan sampai kepada satu puncak kebaikan sehingga engkau menginfakkan sesuatu yang kau juga cintai. Kalau sesuatu yang kita nggak demen kita kasih, ada pahalanya sih ada. Ya. Cuman karena nilainya nggak ada apa-apanya di dalam diri kita, pahalanya nggak sama ngasih barang yang bagus. Kita sodako sama barang yang biasa-biasa aja, sama barang yang berkelas itu beda. Kayak gitu. Sebab semakin hawa nafsu kita kepengen sama barang yang kita punya, kita kasih orang, tuh pahalanya lagi gede-gedenya tuh. Ya enggak? Nih buat tuh lagi kita sayang-sayangnya orang minta, loh lagi kita sayang-sayang, pahalanya gede buat itu yang begitu. Nah, yang dikata wabi atyabi malih, cari sodako yang paling bagus. Sama kayak ngorban, semakin gede semakin cakep. Fisik itu hewan, semakin gede pahalanya. Jadi kalau ada orang korban asal-asalan, umurnya juga diragukan. Tuh kambing-kambing dompet, pantatnya udah tepos banget. Ya enggak? Anak kambing kali dibeli. Kudu belajar ilmunya, jangan segelagu-lagunya. Makanya korban si Habil yang diterima nggak pada? Karena dia nyari yang paling bagus. Tuh kambing yang paling dia sayang, yang paling gede. Makanya korban dia yang diterima. Allah kirimin api, itu diambil sama api. Dulu zaman dulu kalau korban diterima tandanya begitu. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang pengen korban nyari kambing yang berkualitas, ngamalin ilmunya Habil. Orang yang berkorban selagu-lagunya, umurnya kagak dilihat, ya enggak? Bagus apa kagak? Wah, itu dia ngamalin ilmunya si Kobil. Lo Kobil apa? Ah udah, dia petani, tapi dia nggak mau ngasih yang bagus. Dia cari aja yang selagu-lagunya itu, yang udah pada kuplek. Akhirnya kagak diterima. Zaman dulu ikhlas sama bagus nggak boleh dipisahin. Ikhlas sama apa? Zaman sekarang ikhlasnya doang. Ya enggak? Zaman dulu ikhlas sama bagus sama banyak nggak boleh misah tuh. Itu sepaket itu. Sehingga ayat Quran ngomong begitu. Nggak bisa kalian itu nyampe dalam derajat takwa yang tinggi sebelum kalian berani ngorbanin, memberikan sesuatu yang sedang kalian cintai. Kenapa? Ngapa Nabi Allah Ibrahim disuruh nyembeli anaknya? Padahal ontanya banyak, sapinya banyak. Kalau emang mula-mulanya mau korban kambing, kambing yang model bagaimana yang Nabi Ibrahim kagak punya? Ketika Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, nggak ada sesuatu yang paling dicintai sama orang yang lama nggak punya anak melainkan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim sedang cinta-cintanya sama anak, Allah nggak mau diduain sama Nabi Ibrahim. Sama harta lu bisa bagi orang. Nah, lu lama kagak punya anak, lagi demen-demennya sama anaknya, lu potong tuh anak, ayo. Bayangin lu. Lah sejarahnya bagaimana sih? Kagak ada yang namanya macan serigala makan anaknya. Oh ini Nabi disuruh motong anaknya. Allah cuman pengen uji Nabi Ibrahim. Mau apa kagak dikerjain? Namanya Nabi, orang yang paling dicintai Allah, biar kata anak, jangan kata atu.
100 gue punya anak, gue mau sembelih. Wow. Punya anak lagi girang-girangnya tuh, anak lagi dalam pertumbuhan, lagi bersih-bersihnya, lagi ganteng-gantengnya tuh anak disuruh potong. Karena Allah nggak mau ada kecintaan melebihi kecintaan pada Allah dalam hati seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita juga begitu. Mau korban, cari yang bagus. Kalau emang duitnya belum cukup, kumpulin dulu.